Banting setir dari dunia model dan mengabdikan hidupnya bagi anak-anak berkebutuhan khusus merupakan sebuah keputusan yang tidak mudah. Namun hal tersebut tidaklah sulit bagi Adinda Meita Putri, wanita cantik model hijabers yang pernah menjuarai ajang pencarian bakat tahun 2016 ini, ingin membantu anak-anak berkebutuhan khusus agar bisa hidup normal di tengah masyarakat. Wanita asal Bandung ini menilai, hingga saat ini anak berkebutuhan khusus masih merasa terbelakang. Mereka tidak biasa untuk membaur dengan anak-anak normal lainnya. Adinda ingin membangun rasa percaya diri mereka dengan mengajar dan menggali potensi seni bagi anak-anak berkebutuhan khusus. Nah, ingin tahu bagaimana keseruan Adinda mengajar anak-anak berkebutuhan khusus ini dan tantangan apa saja yang dihadapi Adinda saat memutuskan banting setir dari dunia modeling? Simak selengkapnya dalam Sah, Selalu Ada Hikmah. Selamat menyaksikan. Sah, selalu ada hikmah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita ketemu lagi di acara kesayangan kita ini. Dan alhamdulillah selalu ada bintang tamu yang luar biasa pastinya. Nah yang kali ini Allah memberikan kelebihan baginya dengan bentuk fisik, rupawan, dan berbagai macam talenta yang dimiliki. Tapi bisa-bisanya malah memilih untuk mengabdikan diri ke masyarakat. Untuk mengajar saudara-saudara kita yang Allah berikan keistimewaan di sekolah luar biasa. Kita ambil hikmah dari beliau ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Teteh. Sehat, Teh? Alhamdulillah sehat, Pak Ustadz. Alhamdulillah. Jadi benar ini dulunya ceritanya ikut yang audisi gitu, hijabhan. Betul, Pak Ustadz, karena memang awalnya dari kelas 2 SMP ya. 2008 itu saya terjunnya ke dunia modeling sebetulnya. Oh, dari SMA udah emang? Iya, betul, dari SMP, dari kecil. Audisinya berarti waktu masih sekolah juga itu? Audisinya lagi kuliah, tahun 2016, Pak Ustadz. Terus gimana itu? Dari audisi lolos terus sampai akhirnya gimana perjuangannya? Oke, sebetulnya awalnya itu saya kan memang terjun di dunia modeling itu sejak SMP, sejak kecil karena dulunya tomboy. Betul, enggak Pak Ustadz, karena dulunya tomboy. Saking tomboynya sama mama dimasukkan ke sekolah modeling dan kepribadian. Nah, dari situlah menekuni dunia modeling sejak 2008, sejak SMP kelas 2. Waktu 2016 ini kebetulan saya waktu itu kuliah jurusan pendidikan khusus. Tahu Pak Ustadz, pendidikan luar biasa. Iya, ada jurusannya ya, di ini UPI. Ya, di UPI Bandung. Nah, kebetulan iya betul, saya dari situ belajar bahasa isyarat kan, kebetulan sepupu saya ini tunarungu, sepupu saya. Akhirnya saya pengen nih bakat yang saya tampilkan yang bisa mudah-mudahan menginspirasi muslimah lainnya, dan juga saya pengen orang lain tahu ada loh jurusan pendidikan luar biasa, pendidikan khusus, dan ada loh bahasa isyarat untuk teman-teman kita yang memiliki hambatan pendengaran. Akhirnya saya nyanyi pakai bahasa isyarat, Pak Ustadz. Jadi kebetulan audisinya itu pakai nyanyi pakai bahasa isyarat. Jadi tangannya bergerak, berisyarat, terus juga suara saya mudah-mudahan bisa dinikmati oleh yang dengar gitu. Tangannya dimengerti oleh teman-teman yang tunarungu atau teman-teman tuli kalau sekarang kita. Iya ya, akhirnya selesai acara itu jadi waktu loncatan pertama ya. Tapi yang seangkatan waktu itu ikut audisi, yang di tahun berapa berarti itu audisi? Tahun 2016, Pak Ustadz. Yang seangkatan itu sekarang masih ada kontak nggak, atau sekarang profesinya pada ngapain mereka? Banyak sih masih pada kontakan, ada juga yang lanjut jadi dokter di Lombok. Teman saya yang juara 1, yang juara 2 itu ustazah. Jadi memang bakatnya ceramah ya, dakwah. Itu masih juga lanjut dengan profesinya sebagai pendakwah. Itu kita masih kontekan via Instagram, via WhatsApp, masih sering. Alhamdulillah ya. Dengan jalan masing-masing. Alhamdulillah. Nah akhirnya dulu berarti kan nggak begitu selesai hijabhan, terus nggak langsung di yang sekarang nih, yang sekolah luar biasa. Ada jeda berapa lama dari hijabhan sampai akhirnya memilih yang mengabdi di sekolah luar biasa ini? Oke, sebetulnya awalnya itu saya memang sudah memilih untuk mengabdi, Pak Ustadz. Nah, ketika ada jalan untuk saya tampil hijabhan, pada saat itu akhirnya saya terjun lagi ke dunia model. Tapi memang masih dalam ranah, saya sudah ngambil jurusan itu gitu. Jadi setelah beres hijabhan itu saya tidak lanjut berkarir di Jakarta sebagai model atau sebagai lain-lain gitu ya. Saya kembali ke Bandung, menyelesaikan perkuliahan, dari situ mulai ngajar SLB sampai sekarang.
Atau barangkali juga ada ininya nggak kayak momen titik balik yang bikin kayak, aduh aku udah deh modeling, ntar apa udah itu. Pokoknya aku pengen benar-benar untuk mereka dulu. Selain juga tadi ada sepupu katanya ya, yang berkebutuhan. Memang seru ya, ternyata pada saat 2016 saya ikut hijaban itu, kebetulan saya lagi praktek di sekolah, di salah satu SLB di Bandung. SLB Negeri Cicendo Kota Bandung. Ya, dekat rumah sakit mata. Iya betul, orang Bandung banget ya Pak Ustadz. Alhamdulillah. Nah kebetulan dari situ hati saya udah ini banget, terketuk banget dengan anak-anak di sana. Ada banyak cerita menarik juga yang bikin saya kayaknya saya nggak bisa berkarir di Jakarta nih, atau saya nggak. Udah deh, akhirnya profesi utama saya adalah guru SLB kayaknya, untuk model dan lain-lain, pekerjaan itu sampingan justru saya kembalikan gitu. Tapi kan pasti ada kayak perasaan sebetulnya seneng model, dipotret, bergaya gitu istilahnya, tampil menawan dan yang lain-lain. Kalau dibandingin dengan kebahagiaan yang didapat dari ya nyenengin mereka, nemenin mereka, apa emang perbedaannya? Kan juga banyak orang yang ya secara fitrah wanita pengen cantik gitu dan akhirnya tampil. Nah ini tapi dibandingkan dengan kebahagiaan dengan SLB, mungkin orang nggak kegambar apa bahagianya sih nemenin mereka itu sampai akhirnya ninggalin yang tadi yang modeling. Oke. Bahagianya itu ketika murid kita yang tadinya nggak bisa, saya ajarin jadi bisa. Nah, bagaimana saya menyatukan antara passion saya di dunia model dan juga passion saya dengan anak-anak SLB. Jadi sejak tahun 2016 itu saya mengembangkan modeling untuk anak-anak SLB. Nah, gitu. Jadi saya tetap berjalan di passion saya, tapi saya kembangkan anak-anak biar mereka lebih percaya diri. Kita banyak tampil di mall-mall di Bandung, di museum geologi juga. Pokoknya saya cari tempat-tempat yang bisa bekerja sama untuk mendukung anak-anak. Ya, menampilkan mereka sebagai model gitu. Di situ bahagianya tuh lebih-lebih gitu Pak Ustadz. Jadi kayak daripada saya yang tampil, wah kayaknya saya lebih seneng ketika saya bisa bikin anak-anak saya tampil. Ketika mereka bersyukur juga, terima kasih. Kadang kan jadi guru aja, kadang kalau lulusan itu suka ada mereka bikin video. Iya benar, jadi bahagianya lebih-lebih daripada saya yang tampil. Ada yang pernah julid nggak? Ngomongin, oh tau rugi amat udah juara, udah ikut kayak gitu malah memilih yang ini, ada yang julid gitu? Ada sih beberapa yang menyayangkan gitu ya. Jadi kenapa nggak terus berkarir di dunia entertain, karena jalannya sudah terbuka. Tapi kembali lagi, kebahagiaan saya bukan hanya melulu sayanya yang tampil gitu. Tapi ketika di balik layar bikin anak-anak saya bisa tampil, bikin anak-anak saya juga yang tadinya nggak bisa jadi bisa, itu ternyata lebih bikin saya merasa bahagia dan bermanfaat untuk orang lain. Itu ternyata rasanya luar biasa gitu. Merasa bermanfaat untuk orang. Iya benar, kalau yang belum ngerasain mungkin beda ya. Dan kalian masih tahu nih gimana sulitnya sebetulnya mendampingi mereka yang walaupun meskipun sulit, tapi kalau udah pakai hati mah tetap dirasa bahagia juga, ringan juga. Dan tapi kalau penasaran gimana caranya Teteh yang luar biasa ini, alhamdulillah Teh Dinda bisa ngajarin anak-anak SLB. Nanti kita lihat ya abis segmen ini ya. Selalu di selalu ada hikmah. Selalu ada hikmah. Tadi kau udah bilang pengen ngasih lihat gimana Teh Dinda ngajarin anak-anak SLB, maka bismillah. Ini ceritanya Koko jadi santrinya, muridnya ya. Biar kebayang gimana rasanya dan gimana serunya biar tahu ya. Jadi jangan dianggap ini pekerjaan menjemukan dan segala macam. Pahalanya luar biasa. Banget. Bu Guru belajar apa Bu Guru? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuh, saya syarat nih jawabannya gini ya. Waalaikumsalam. Oke. Nah, itu artinya waalaikumsalam. Selamat pagi. Gimana tadi? Selamat pagi. Ya, selamat pagi. Oke. Siapa namanya? Oke. Saya Denis. Oke, betul. Ini ibu siapa? Ibu Ibu D. Ibunya gimana? Ibunya ibu. Oh, ibu gini ya? Iya, ibu perempuan. Gini. Ibu. D-I-N-D. Oke, hebat sekali Denis. Sama-sama. Terima kasih sama-sama. Ini tuh terima kasih. Kalau gini sama-sama. Ya. Jadi ada bahasa isyaratnya yang sebetulnya ternyata ada setiap kata tuh ada isyaratnya, tapi kalau bingung juga ada alfabetnya ya. Ada alfabetnya. Dari A sampai ke Z itu ada. Kayak tadi nama itu kan walaupun nanti biasanya ada yang nama Denis itu dibikinin satu isyarat lagi, ada yang dikasih kan ya. Seperti ini, Dinda. Nah, ini isyarat Dinda.
Ibu Dinda. Itu teman-teman tunarungu, teman-teman tuli yang buat. Yang ngasih mereka? Iya, mereka yang buat. Dinda. Nah, kalau Des nanti mungkin bisa dibikinin lagi. Namanya apa? Cuman kalau misalkan belum ada, pakai per huruf kayak tadi ya. Ada pergantian, ada untuk pengganti buat alfabetnya. Dan Masya Allah, Dinda ini belajarnya ternyata nggak cuman yang isyarat, tapi juga sampai bahkan yang braille-nya. Dan dipelajarnya itu benar-benar sampai jadi mata kuliahnya di S1 dan S2-nya. Jadi udah benar-benar totalitas ke situ. Nggak cuma sekedar tadi ya, cita-cita pengen jadi model dan macamnya. Kita tanya kesulitannya ya. Apa aja suka dukanya teh? Atau kejadian yang mungkin paling berkesan selama mengajar mereka ini? Ada nih Pak Ustadz. Jadi pada saat saya masih mahasiswa ya. Waktu mahasiswa itu kan saya pikir jadi guru SLB itu yang penting modalnya sabar. Saya nggak tahu ada mata kuliah dari A sampai Z, bahkan sampai ada mata kuliah anatomi, fisiologi, genetika, bagaimana ketika kita sedang hamil atau misalkan kita sedang mengandung itu kita harus menjaga kandungan kita agar nanti insya Allah mudah-mudahan anaknya tidak terlahir sebagai anak yang disabilitas seperti itu. Dan ada banyak banget kenangan, bahkan juga suka duka ya. Salah satu yang paling ngena banget waktu itu masih mahasiswa Pak Ustadz, jadi lagi praktek di SLB. Pada saat itu saya sedang belajar bagaimana kita mengetes pendengaran siswa. Jadi di ruangan audio, ada audiometernya, audiologi gitu kan. Jadi di dalam itu siswa dipakaikan headphone gitu. Kita di luar, gurunya yang mencet berapa desibel. Sebelum kita mengeteskan ke anak, pada saat itu saya dites dulu sama teman saya. Saya di dalam ruangan, teman saya di luar. Saya pakai itu desibel 20, itu seperti kita percakapan ini 15 desibel gitu ya. Itu kedengeran, jadi ada ngung di dalam headphone-nya. Pada saat saya lepas, saya bilang ke teman saya, tolong dong yang keras. Dipencet 60 desibel, itu keras banget. Padahal headphone-nya di depan saya gitu kan. Keras banget, gitu. Pokoknya itu ruangan kedap suara itu keras banget. Nah, ketika gantian saya yang mengetes ke murid saya di dalam, saya di luar. Aduh, kalau saya ceritain itu sedih, menangis Pak Ustadz. Jadi di luar itu kan kita mencet, saya pencet 10, 20 itu belum. Jadi murid saya belum memberikan tanda bahwa jadi dipencet bel, ini udah kedengeran, dia mencet bel. 10, 20 itu belum ngerespon dia. Ya, akhirnya saya langsung ke 50. Belum kedengeran juga, padahal headphone-nya dipakai gitu. 50 juga belum kedengar, 60, 70, naik 10, naik 5, terus nggak kedengeran sampai akhirnya 90 desibel. 90 desibel itu mungkin setara dengan suara pesawat jet. Itu baru murid saya tuh mencet bel. Di situ saya... Dan itu pun nggak kayak yang kaget gitu? Enggak, itu tuh 90 tuh dia masih ragu-ragu antara dengar dan enggak gitu. Di situ baru ada lampu menyala menandakan bahwa saya sudah mendengar di dalam gitu kan. Dia dengar suara. Akhirnya saya pencet lagi biar pasti kan ke 95. Dia nggak geleng-geleng lagi. Dia diam 90, 95, 100. Akhirnya disimpulkan bahwa anak ini bisa mendengar di 100 desibel. Berarti kebayang Pak Ustadz, kita percakapan seperti ini tuh 15, 20 lah, 15 lah mungkin. Dari ini situ aja bagi sebagian orang kadang terlalu berisik kan. Iya betul. Jadi dari situ tuh benar-benar bikin itu tahun 2015 ya, saya ingat banget. Jadi di situ benar-benar menyentuh hati saya. Padahal anaknya tuh cantik, banyak banget fotonya di Instagram saya. Jadi anak itu salah satu anak yang saya kembangkan untuk jadi model. Sekarang bisa nari, bisa model gitu. Padahal dia tidak mendengar gitu. Kemampuan mendengarnya itu di 100 desibel, dan itu benar-benar bikin saya, aduh, saya nggak bisa nih ninggalin anak-anak gitu. Dan uniknya kau pernah ketemu dengan yang seperti itu, tapi waktunya sholat, jelas-jelas mereka pasti nggak bisa dengar azan. Tapi bisa mereka ngingetin. Sudah azan gitu. Bisa ngingetin, malah udah nyolek. Karena mereka udah pasang di alarm ya, di handphone untuk supaya getar. Ya Allah, ini kuping jadi ngerasa malu aja ini selama ini berarti kemana aja. Masya Allah. Terus selama ini jadi di satu SLB aja atau udah beberapa, dan ada berapa total muridnya? Kalau total murid banyak ya, karena tiap tahun berganti-ganti. Kebetulan kemarin itu 7 tahun mengajar di SLB Negeri Cicendo Kota Bandung. Selanjutnya menikah, saya ikut suami, kebetulan suami pekerjaannya tentara, jadi saya pindah. Pindah ini saya 2 tahun tidak mengajar, tapi kuasanya Allah, suami saya lagi sholat Jumat, ini ceritanya di kantornya, kantor tentara ya Pak Ustadz. Dia sholat Jumat di luar, terus dia fotoin, Ayang, ada teman-teman Ayang. Saya kaget, teman-teman siapa? Jadi banyak santri tunanetra. Jadi saya tuh berdoa sama Allah, ya Allah, kalau misalkan saya memang nggak ngajar nih 2 tahun ini selama mendampingi suami di sini,
dekatkanlah saya dengan teman-teman disabilitas. Ternyata kantor suami saya deket banget dengan pesantren disabilitas yang tunanetra. Jadi mereka penghafal Quran. Akhirnya saya sering main ke sana 2 tahun itu. Terus lanjut lagi sekarang pindah ke daerah Bandung di Cimahi ngajar di SLB Pelita Adinda. Gitu. Muridnya banyak dan beragam. Masya Allah. Berarti benar hadis Nabi ya. Al-Qamaqal Rasulullah SAW bersabda yang maknanya memang setiap ruh itu memang akan didekatkan dengan yang sefrekuensi, sejiwa. Ketika akhirnya memang passionnya pengen di situ, ikhlasillahi ta'ala, ketemu aja jalannya untuk jadi pahala dan jadi kebaikan. Dan pasti kalian penasaran ada perjuangan apa lagi dan hikmah lagi yang bisa kita ambil dari beliau. Untuk itu jangan kemana-mana ya, tetap di Sah Selalu Ada Hikmah. Karena saya Selalu ada hikmah. Balik lagi masih dengan narasumber kita yang luar biasa, Teh Dinda. Masya Allah, mudah-mudahan kita kebagian pahala jariahnya ya dari beliau ya. Kita kali ini masih lanjutin obrolan, tapi ternyata juga ada yang pengen ditanyain sama Teh Dinda. Iya, apa tadi Teh tentang apa? Mau bertanya. Mangga. Karena kan banyaknya murid-murid saya juga di sekolah itu usianya sudah balik gitu. Bagaimana sih secara hukum Islam untuk anak-anak disabilitas? Karena kan ya seperti yang kita tahu mungkin ada beberapa keterbatasan atau hambatan yang dialami anak-anak. Ketika dia sudah balik itu hukumnya gimana Pak Ustadz? Masya Allah. Ada 2, boleh nggak? Boleh. Yang satu lagi saya mau nanya nih Pak Ustadz, ada nggak sih ayat atau hadis khusus yang membahas tentang disabilitas? Dulu pernah dengar sih sedikit bahwa Rasulullah punya sahabat yang disabilitas gitu. Betul, ya. Nah mungkin ada ayat atau hadis khususnya mungkin Pak Ustadz? Iya, bismillah ya. Salah satunya memang sahabat Nabi adalah namanya Ibnu Ummi Maktum. Dan sebetulnya kan kita kenal muazzinnya Nabi kan ada, nggak cuma Bilal sebetulnya. Nah salah satunya adalah Ibnu Ummi Maktum itu. Jadi Masya Allah beliau itu sampai jadi muazzinnya Nabi. Selain Bilal, walaupun memang lebih terkenal Bilal bin Rabah ya. Dan selain itu juga pernah waktu itu Nabi datang ke Masjid Nabawi, terus ada tali, ditanya ini tali buat apa? Buat pegangan orang yang pengen sholat itu biar supaya dia kuat, atau juga memang ada juga yang memang kan tidak bisa melihat. Dan ketika mereka pun ada yang minta keringanan sebetulnya, bisa nggak saya sholatnya di rumah? Selagi kamu masih kedengaran azan nggak? Kalau masih kedengaran maka silakan berjalan. Tapi kan kita tahu ya berbagai macam orang disabilitas itu macam-macam ujiannya. Tapi Masya Allah sebetulnya hadis itu untuk menegaskan bahwa sebetulnya itu sholat sewajib itu. Tapi kalau misalkan ternyata akhirnya dia tetap bisa ke masjid dengan apapun tantangannya dibandingkan dengan orang yang normal, maka tentu tolong jangan samakan pahala orang yang mohon maaf ngakunya normal dengan orang yang punya kebutuhan khusus. Sholatnya sama-sama 5 menit, jarak masjid ke rumahnya sama, tapi pahalanya pasti jauh berbeda. Itulah keadilan Allah. Dan juga tentang bagaimana mereka disayang oleh Allah dan Rasulnya, kan kita yakin ya bahwa aslinya mereka juga nggak minta kayak begitu. Betul. Allah yang menakdirkan seperti itu. Bahkan sejatinya ketika ketemu dengan yang seperti itu tuh kita malah jadi kayak obat hati banget. Karena bisa ngelembutin hati. Masalah kita ketika ketemu mereka langsung masalah kita jadi receh. Ketika melihat mereka lebih mudah ceria, lebih mudah bahagia. Padahal ya Allah di luar sana ada yang nangis gara-gara gajinya 20 juta. Dia iri sama yang 30 juta. Ya Allah mereka jangan kan makan aja kadang masih kurang. Sehingga akhirnya bohong kalau kita menderita karena nggak ada nikmat itu bohong. Aslinya tuh kita bisa jadi menderita bukan karena nggak ada nikmat, bisa jadi karena nggak ada syukurnya aja. Kurang bersyukur. Alhamdulillah. Maka pengen minta Teh Dinda juga kasih motivasi Teh ke teman-teman yang nonton semuanya, baik kepada orang tuanya atau juga punya kerabat yang mungkin berkebutuhan khusus, menguatkan mereka. Boleh. Untuk orang tua mungkin ya, untuk orang tua karena saya juga seorang pendidik, jadi jangan pernah lelah, jangan pernah ragu untuk terus menyekolahkan anaknya dan mendorong bakat-bakat anaknya meskipun mungkin masih merasa bahwa aduh anak saya ini memiliki hambatan. Jangan pernah ragu untuk terus menyekolahkan dan mendorong karena mereka juga memiliki bakat masing-masing gitu. Terus juga untuk teman-teman yang disabilitas, sekarang ini pemerintah sudah mulai banyak nih membuka tentang inklusivitas, tentang aksesibilitas. Ayo kita terus berjuang, terus semangat untuk mengukir prestasi, untuk juga kita membuktikan bahwa kita bisa gitu. Bahwa kenapa kita? Karena saya juga sama dengan kalian, kita semua setara, kita semua setara. Nah isyaratnya gitu, pas saat gini kita semua setara. Jadi jangan pernah ragu untuk terus membuktikan pada dunia bahwa kita ini sama, kita ini bisa dan juga kita mampu. Kita tinggal butuh diberikan kesempatan seperti itu. Jadi terus semangat, jangan lupa bersyukur.
Makasih Dinda, alhamdulillah luar biasa pemirsa, dapat banyak pelajaran banget dari Teh Dinda hari ini. Ini juga ngedorong supaya ayo, kadang orang tuh ya Allah sibuk mikirin dirinya sendiri sampai stres padahal nikmat banyak. Beliau dengan sekian banyak peluang yang bisa beliau ambil, tapi malah tetap mengambil jalan untuk jadi mengajar mereka-mereka yang lebih membutuhkan. Dan ingat, tadi sudah disampaikan kita semuanya setara. Yang paling mulia di antara kita semua di hadapan Allah, na akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di antara kalian adalah yang paling bertakwa di sisi Allah. Bisa jadi mereka lebih terjamin surganya. Betul. Bisa jadi nanti kita yang kasihan, ngapainnya itu si Koko ngakunya normal tapi malah banyak dosa. Na'udzubillah. Wisilah ya. Semoga episode ini bisa mencerahkan kita dan membuat kita tambah dekat sama Allah dengan sekian banyak jalan kebaikan yang ada. Makasih Teh Dinda ya. Barakallah, doain beliau ya. Jangan kemana-mana, tetap di acara Selalu Ada Hikmah. Alhamdulillah.